Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ataupun orang tua yang sedang menonton ini. Oke, kita akan kembali lagi ke sekolah, walaupun belajarnya di rumah, tapi kita tetap belajar ya. Jadi, mudah-mudahan coronanya cepat berakhir dan kita bisa kembali lagi ke sekolah untuk belajar. Oke, untuk kelas 4, kita akan memasuki tema pertama, yaitu indahnya kebersamaan. Buku paketnya sudah kalian pegang, bisa dilihat di handphone masing-masing ataupun di buku paket yang kalian pegang. Ya, di tema 1, indahnya kebersamaan, kita akan mulai belajar mengenai keanekaragaman suku bangsa di Indonesia, serta pemahaman berbagai ragam budaya, upacara adat, dan kesenian yang akan menambah kecintaan kita terhadap tanah air Indonesia. Oke, nah kita juga akan melakukan kerjasama dengan orang tua dan belajar dari lingkungan. Oke, kita langsung saja masuk ke subtema 1, yaitu keberagaman budaya bangsaku. Oke, tahukah kamu bahwa Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama? Yuk kita cari tahu. Bapak ingin kalian membaca bacaan yang ada, yaitu ayo membaca, yang judulnya adalah Pawai Budaya. Selamat membaca. Oke, setelah membaca, kita beralih ke rangkuman materi dan tugas PDF belajar di rumah ya. Nah, pasti tadi kalian sudah baca. Oke, di situ di dalam pawai budaya ada sebuah kotak yang Bapak sudah kasih tanda. Ini adalah contoh dari gagasan pokok. Dan yang di bawahnya adalah contoh gagasan pendukung. Nah, gagasan pokok atau ide pokok adalah gagasan atau ide yang menjadi pokok atau pikiran utama dalam mengembangkan paragraf dalam suatu bacaan tentunya ya. Nah, sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi yang mendukung dari gagasan utama. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Yang pertama, bacalah paragraf dengan cermat dan seksama maksudnya ya. Jadi dibaca dengan baik, dengan betul. Nah, diperhatikan dengan cermat. Oke. Nanti kalian akan ketemu ini mana yang menjadi gagasan pokok dan mana yang menjadi gagasan pendukung. Nah, setelah kalian cermati, coba dilihat atau diperhatikan kalimat pertama hingga terakhir sampai titik tentunya ya. Apakah kalimat pertama merupakan gagasan pokok atau gagasan penjelas? Apakah kalimat kedua yang merupakan gagasan pokok? Dan seterusnya seperti itu ya. Oke. Dan yang ketiga, teruslah membaca kalimat demi kalimat hingga gagasan pokok paragraf bisa kalian temukan. Jadi, kalau kita perhatikan satu paragraf ini sebetulnya menceritakan tentang apa. Nah, itu yang menjadi gagasan pokok. Contohnya seperti paragraf pertama ini, pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Nah, kalimat-kalimat yang ada di bawahnya ini adalah penjelasan bagaimana menariknya pawai budaya bagi warga kampung Babakan ini. Jadi seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa diperhatikan. Untuk selanjutnya, nah ini dalam satu paragraf tentu pasti ada gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Oke, di paragraf 2 pun sama, pasti ada gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Oke? Nah, selain itu kita akan belajar juga mengenai alat-alat musik tradisional yang ada di Indonesia
Salah satu contohnya seperti ini ada angklung, saluang atau suling yang biasa kita kenal, kecapi, tifa, atau kendang. Nah, mungkin alat-alat ini sudah tidak asing lagi buat kalian ya. Nah, cara memukulnya agar muncul suaranya, yang pertama suling ini tentu saja ditiup. Sedangkan angklung itu tinggal digoyangkan dan kecapi dipetik, tifa dan kendang pastinya dipukul. Gitu ya. Oke. Kita lanjutkan lagi dengan matematika. Nah, untuk matematika kita akan membahas mengenai pecahan. Pecahan yang kalian tahu ini diibaratkan sebuah coklat. Nah, apabila satu batang coklat lalu kita potong jadi dua, maka ada dua bagian. Nah, setiap bagiannya memiliki pecahan 1/2 dan 1/2. Nah, ini bisa dilihat di buku paket matematika kalian kalau masih belum paham juga. Nah, perhatikan contohnya. Di sini ada sebuah kotak yang dibagi 1, 2, 3, 4, 5, 6 bagian. Maka pecahannya yang diangka di bawahnya adalah 6. Nah, sedangkan yang diarsir ada 4 kotak, sehingga angka yang di atasnya adalah 4. Jangan sampai terbalik. Nah, yang di atas, angka di atas itu disebutnya pembilang. Sedangkan angka yang ada di bawah itu disebutnya penyebut. Oke, kita lihat lagi contoh selanjutnya, yaitu ada 3 kotak yang diarsir, lalu ada seluruhnya ada berapa kotak ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka pembilangnya adalah 3 karena ada 3 arsir, dan seluruh jumlah kotaknya adalah 8, itu adalah penyebutnya. Mudah-mudahan sudah bisa paham ya. Nah, untuk contoh yang berikutnya, nah, sebutkan pembilang dan penyebut dari pecahan di bawah ini. Contohnya seperti 3/8, maka pembilangnya adalah 3 dan penyebutnya adalah 8. Oke, pelajari dengan baik ya. Nah, nanti kalian tinggal mengerjakan PDF yang dikirim melalui WhatsApp. Ini adalah soal-soalnya. Ada 5 soal untuk tematik, dan ada 4 soal untuk matematika. Tentunya beranak. Dikerjakan dengan baik, disalin ke buku tulis. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.